Ayat berapa aku baca? Kisah Para Rasul 9 ayat tadi ayat ke-7 ya kalau tidak salah, dengan Kisah Ya, Para Rasul 22 ayat 9. Bandingkan iya, kesaksian Paulus iya. di dalam satu Iya. peristiwa tetapi Oke, aku kontradiksi. bacakan ya. Maka Ya, termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara. Dalam perjalanannya ke Damsik, ini mencari anak-anak Tuhan nih, pengikut Kristus nih. Ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah ia dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi benar tadi apa yang Bang Nandar bilang tadi. Dulu dia jahat. Dia pembunuh orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Benar dia, tapi di tengah perjalanan dia meminta kuasa dari majelis-majelis Yahudi. Di perjalanan dia ditemui Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Di sudah, situ dia tuh titik pertobatannya. Memang sudah, dia dulu jahat dia. sudah. Dia kan orang ahli Farisi, dia gak percaya. Tahu, tahu. Jadi Terus, itu pertobatannya dia benar kau bilang tadi itu memang tadinya dia jahat. Cuman dia udah dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita Injil gitu loh. ya tahu. Ah, Udah. hmm. Oke, sudah. Sudah belum? Nih aku bacakan dulu sebentar lagi ya. Ya, ya. Oke. Setelah dia sampai tadi di situ, tetapi firman Tuhan kepada pergilah sebab orang ini adalah ayat 15 ya. Tadi kisah para rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini maksudnya Paulus ya, alat-alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya kata Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah itu makan, pulihlah kekuatannya. Jadi benar tadi yang Bang Nandar bilang itu, dia jahat, pembunuh, benar. Tapi Ya. dia waktu dia menyala-nyala, membunuh orang Kristen, pengikut Tuhan, dia ketemu Tuhan Yesus di jalan. Sehingga dia buta matanya, karena kan Yesus itu kan sinar atau terang yang tidak terhampiri, butalah matanya. Sudah. Gitu benar Sudah. tadi kata Bang itu, benar. Iya. Cuman dia dipilih Tuhan. Jadi Oke, orang oke. jahat jadi bertobat Bang. Oke, 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 oke ya. Oke, saya tanggapi Iya ya, Bang. boleh ya. Jadi, Bos. terima kasih. Terima kasih pengakuannya. Karena pengakuan Abang Andre ini semakin menguatkan argumentasi saya bahwa Paulus itu nabi yang tidak asli. Kan tadi kan Kenapa? dipilih, gimana sih Bang Iya, Nandar? sebentar, belum selesai. Belum selesai, tenang aja. Saya sudah tahu, saya sudah hatam tuh yang disampaikan oleh Ya, Pak Andre itu. sombong Loh, kali kau. serius. Sombong kali. Takabur lil mutakabur. Takabur Sombong, lil jangan sombong mutakabir. kau Bang. Sebentar, takabur lil mutakabir sodako. Oke, jadi pernyataan Bang Andre itu justru menampol muka Bang Andre sendiri. Kenapa? Jelas mendukung bahwa si Paulus nabi yang tidak asli. Pertama, kalau nabi yang asli, sebentar Bang, sebentar, saya belum selesai. Karena kalau nabi yang asli itu sudah dipilih Tuhan sejak awalnya akan berkelakuan baik. Makanya Yesus katakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Para nabi itu dijaga sejak kecilnya. Makanya Nabi Muhammad sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Wahyu 3:14, Al-Amin, permulaan ciptaan Allah. Satu-satunya manusia di dunia ini yang digelari Al-Amin sejak mudanya.
sejak sebelum masa kenabiannya hanyalah Muhammad. Itu yang dinubuatkan di dalam Wahyu 3:14. Lalu Boleh bertanya? abang, Boleh, sebentar, boleh. belum selesai saya. Abang tadi mengatakan si Paulus bertemu dengan Yesus. Siapa saksinya? Kan di sini dikatakan, oke, aku bacakan ya. Oke, Nah, ini. enggak usah. Saya tanya nih, siapa saksinya ketika dia ke Damsik, dia bertemu dengan Yesus? Siapa saksinya? Satu iya, orang oke, saja oke. sebut namanya. Oke, Siapa? oke, Hmm. oke. Ada beberapa, bukan satu orang. Abang Iya, minta siapa satu, kasih namanya? dua. Oke, Siapa satu. namanya? Ntar dulu. Iya, Di sini dikatakan, ini aku nggak mau asumsiku ya, iya, tapi ada silakan. dalilnya. Oke, Siapa di namanya? sini dikatakan majelis Yahudi di Damsik, Hmm, ya toh? iya. Majelis Yahudi di Damsik. Dia meminta menerima apa? Yang saya Dikatakan di tanya, sini siapa nama Yahudi di Damsik itu yang majelis Yahudi, Iya, majelis siapa Yahudi. namanya? Siapa Enggak namanya? disebutkan namanya di sini, nggak mungkin aku Berarti berbohong. sebentar, Ini orang berarti itu Alkitab sebentar Bang, tidak saya tunjukkan. menuliskan. Saya tunjukkan kalau si Hah? Paulus berbohong di situ. Saya tunjukkan kalau si Paulus itu berbohong. Mau? Kan tadi abang bertanya, Iya, ya enggak. toh? Kan Dengar saya dulu, dengar dulu. tanya, Abang Hah. percaya dari mana kalau si Paulus memang berjumpa dengan Tuhan di Damsyik? Kalau si Ini kan Paulus, ada Alkitab dicatat di iya, sini. siapa saksinya? Siapa saksinya? Dikatakan di sini, ya, dengar dulu. Ah, Ya, ia menghadap imam-imam besar, ya iya, toh? siapa namanya? Karena Saya dia nggak pergi tahu, ke bisa Damsyik loh. dituliskan di sini. Itu karangan si Paulus, Bang. Itu karangan si Paulus. Abang mau tahu? Saya tunjukkan kalau Lah, si Paulus di, berbohong. Enggak, kok saya bisa tunjukkan nih. karangan sih? Coba Abang buka Karang. di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 yang Abang sebutkan, orang-orang yang bersama dengan Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, kesaksian Paulus bertolak belakang. Abang baca di situ. Di dalam Kisah para kisah, Rasul ya 22 sebentar ya, sebelum Abang nanti ayat. membuka, dengarkan penjelasan saya. Di Udah, dalam Kisah Para udah, Rasul 9, oh udah nyambung ya, yang udah. yang menyertai Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat. Kisah Para Rasul 22 ayat 9 justru mengantitesa ucapan si Paulus. Kenapa ucapan si Paulus itu kontradiksi? Karena itu pengakuannya sendiri tanpa saksi. Nah, gini Coba bang, baca kan dulu, Abang baca dulu. Kisah oke. Para Rasul 22 ayat 9. Kisah para Rasul 22 ayat 9, Ya, ya kan? silakan. Ya. Oke. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia. Kok ketawa? Melihat suara. Dan mereka yang dulu, diam dulu. Oke. Hmm. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Abang tadi di awal mengarang Abah. Kenapa si Paulus buta katanya? Kenapa si Paulus buta? Karena si Paulus tidak mampu melihat cahaya itu. Tapi ternyata orang-orang di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 melihat cahaya itu. Sekarang Abang kembali ke Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu tadi. Yang menyertai Paulus melihat atau mendengar? Mendengar, tapi tidak melihat cahaya itu. Nah, itu kenapa terjadi kontradiksi? Karena itu karangan si Paulus. Nabi yang tidak asli itu. Coba Abang ini buka lagi. salah. Enggak. Coba Abang baca lagi ya, Kisah Para Rasul Paham, 9 aku udah ayat ngerti, 7. udah ngerti, Coba udah ngerti maksudnya, udah ngerti, udah paham coba. aku itu. Enggak, Abang baca lagi. Dengar, dengar, dengar. Ya. Oke. Nggak perlu ku baca, aku udah tahu gitu. Dengar dulu. Terguncang kan? Dengar dulu yang enak aku dengar. Ini kan enak kita. Terguncang kan? Bang, Enggak, ini penonton banyak yang request nu. Bang, baca lagi, biar apa yang saya katakan ini mana tidak aku baca? fitnah. Ayat berapa aku baca? Ayat berapa aku baca? Kisah Para Rasul 9 ayat ayat ke-7 ya kalau tidak salah, dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Bandingkan kesaksian Paulus di dalam satu peristiwa tetapi kontradiksi. Oke, aku bacakan ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke? Itu apa ya? Kisah 9 ayat 7. Oke? Oke, sekarang Kisah 22 ayat 9. Bercanda. Kan? Iya, biar ku baca, jangan ketawa. Bercanda. Silakan, Bang. Astagfirullahaladzim. Dan mereka yang menyertai aku
Kau yang nyuruh aku tapi kau ketawa-ketawa. Gimana sih kawan ini? Biar gak tegang, Bang. Saya nggak tegang. Aku enjoy kok. Iya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat saya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, tapi di dalam kisah para rasul 9 ayat 7, Paulus mendengar dan orang-orang yang menyertai Paulus mendengar. Kalau di dalam kisah para rasul 22 ayat 9 kebalikannya. Mereka tidak mendengar tetapi melihat cahaya itu. Tadi abang katakan si Paulus buta karena melihat cahaya Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa ada perbedaan dalam kisah para rasul 9 ayat 7 dan kisah para rasul 22 ayat 9. Di pasal 9 ayat 7 ditulis mendengar, tapi di pasal 22 ayat 9 ditulis tidak mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab hal ini, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu kisah para rasul 9 ayat yang ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kemudian kita baca juga kisah para rasul 22 ayat yang ke-9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan pada kedua ayat ini bukanlah hal yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dijelaskan. Perbedaan ini adalah sangat mudah untuk dijelaskan, saudara. Perbedaan dalam dua ayat ini terjadi karena masalah penerjemahannya saja, saudara. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik terjemahan ini, kita bisa mengerti juga, saudara, dengan benar. Konteks peristiwa dalam ayat ini adalah orang-orang yang bersama Paulus waktu itu mendengar suatu suara, tapi mereka tidak mengerti apa arti suara itu. Sedangkan bagi Paulus, suara itu terdengar dan dimengerti olehnya. Jadi kisah para rasul 22 ayat yang ke-9 dapat kita pahami bahwa mereka mendengar suatu suara, tapi tidak mengerti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan istilah dengar dan tidak mendengar. Kalau ada orang yang tidak memperhatikan perkataan kita, ia tidak akan mengerti, meskipun ia mendengar. Maka orang itu kita kategorikan sebagai orang yang tidak mendengar. Kalau ada orang asing berbicara bahasa asing yang tidak kita mengerti, kita bisa mendengar orang asing itu berbicara, tapi kita tidak mengerti. Maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mendengar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini sekali lagi, perbedaan ini dapat kita mengerti sesuai dengan konteksnya. Dalam terjemahan NIV, Kejadian 22 ayat 9 ditulis, My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Artinya adalah orang-orang yang bersamaku melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepadaku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara dapat mengerti mengapa perbedaan ini terjadi, dan sekali lagi kita semua perlu pahami bahwa ini bukanlah hal yang krusial. Ada orang yang mengatakan bahwa Paulus berdusta di sini, padahal Paulus tidak berdusta, tapi Rasul Paulus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mendengar suara itu, tapi mereka tidak mengerti. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan penjelasan tentang perbedaan dari kedua ayat ini di kisah para rasul 9 ayat 7 dan kisah para rasul 22 ayat yang ke-9. Kiranya saudara semua dapat lebih memahaminya dan dapat menjadi berkat buat saudara semua.